Hari-hari ini banyak orang yang mempergunakan hidupnya dengan sembrono, mempergunakan hidupnya dengan tidak berkualitas. Orang yang seperti ini sebenarnya sudah mati, walaupun dia masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dalam kehidupannya. Manusia yang hidup, dia harus memberikan value yang baik dan benar kepada orang lain, memberikan kebaikan, memberikan hal-hal yang menyenangkan buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang hidup seutuhnya dalam kehidupan kita hari-hari ini? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah hormati dan hargai orang lain. Ini hal yang paling sulit. Kalau kita menghormati dan menghargai orang yang lebih punya daripada kita, punya jabatan, punya keuangan yang lebih baik, lebih oke daripada kita dengan mudahnya menghormati mereka. Tapi rasa hormat ini bukan datang dari hati yang tulus. Rasa hormat ini karena merasa kita ada di bawah daripada kualitas yang kita hormati. Karena dia lebih kaya, jabatannya lebih tinggi. Hormat yang benar, rasa menghargai yang benar itu harus datang dari hati yang tulus. Kita mampu menghargai, menghormati orang yang di bawah derajat kita. Kita memberikan rasa respect sama mereka. Dan kita tidak menganggap remeh mereka. Mungkin ada orang yang kemampuannya tidak seperti kita, tapi kita tetap menghormati mereka. Itu orang yang punya hidup. Hidup yang seutuhnya tuh harus begitu. Punya rasa hormat dengan orang lain. Pimpinan terhadap karyawannya juga harus punya rasa hormat. Jangan menganggap remeh karyawannya. Karena karyawan itu bisa menghasilkan yang baik buat perusahaan di mana dia bekerja. Nah, karyawan juga harus menghormati perusahaan tempat dia bekerja. Bosnya juga harus dia hormati, harus dia hargai. Jadi ada simbiosis mutualisme yang baik. Orang tua, ini juga orang tua harus memberikan rasa hormat kepada anak-anaknya. Bukan artian orang tua kalah dengan anak-anaknya, bukan. Tapi orang tua belajar mendengarkan anak-anaknya. Apa yang ingin disampaikan, pendapat apa yang ingin disampaikan oleh anak-anaknya. Ini orang tua harus belajar menghargai, menghormati anak-anaknya. Dan anak-anak ini yang paling penting. Dia harus menghormati orang tuanya, menghargai orang tuanya. Kalau ingin sukses di masa depannya, utamakan orang tuamu, hargai orang tuamu. Karena ketika mereka berdoa kepada Tuhan untuk kesuksesanmu, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Hormat itu penting. Bukan karena kita jauh di bawah yang ada di atas kita memberikan rasa hormat. Tidak. Bagaimana kita bisa hidup seutuhnya dalam kehidupan kita hari-hari ini? Yang kedua adalah punya iman. Iman. Orang yang punya iman ini punya pengharapan yang kuat. Tidak mudah putus asa. Tidak mudah kecewa. Tidak mudah menyerah. Tantangan boleh ada dalam hidupnya. Masalah boleh datang dalam hidupnya. Tapi orang yang hidup punya iman yang benar, punya iman yang kuat terhadap Tuhan, maka dia bisa dimampukan untuk melewati segala hal yang dia hadapi. Orang yang punya iman yang kuat tidak menyerah dengan keadaan dan berputus asa dan berkata, "Sudahlah, aku tidak mampu lagi mengatasi setiap masalah ini, maka aku akan mengakhiri hidupku." Selesai. Ketika engkau berkata seperti itu, sebenarnya engkau sudah jadi orang mati, bukan orang yang hidup lagi. Orang yang hidup itu punya iman yang kuat. Berdoalah kepada Tuhanmu, berharaplah kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan jalan kepadamu. Bagaimana kita bisa jadi manusia yang seutuhnya? Yang ketiga adalah kita damai. Orang yang membawa damai. Orang yang senang dengan hidup, dia menciptakan atmosfer yang damai dalam satu komunitasnya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Dia membawa damai.
memberikan dampak yang menyenangkan buat orang lain. Orang yang hidup itu tidak menciptakan huru-hara dalam satu komunitas. Tidak menciptakan hal-hal yang seharusnya bisa diselesaikan dengan baik, tapi dengan arogannya menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Orang yang hidup, dia harus membawa damai, memberikan damai itu kepada semua orang. Apa yang kita kerjakan lagi supaya hidup kita benar-benar utuh dalam hal kita melakukan kegiatan-kegiatan kita. Yang pertama tadi sudah kita lakukan adalah engkau harus hargai. Yang kedua, engkau harus punya iman. Yang ketiga, engkau harus damai. Yang keempat, usaha. Orang yang hidup itu harus punya usaha. Jadi nggak hanya berpangku tangan. Orang yang hidup itu harus punya usaha. Tidak cukup sekedar doa saja. Doa tanpa perbuatan nggak bisa. Perbuatan tanpa doa tidak bisa juga. Engkau harus, ketika engkau sudah berdoa, engkau harus melakukan usaha. Apa yang akan engkau kerjakan selanjutnya? Kalau engkau sebagai seorang karyawan, berusahalah untuk jadi karyawan yang terbaik. Bukan menjilat, tapi tunjukkan engkau punya kapasitas yang luar biasa. Berusahalah. Kalau engkau sebagai mahasiswa, berusahalah untuk menjadi mahasiswa yang terbaik di fakultasmu. Jangan main-main. Gunakan kesempatan yang ada dengan baik, semaksimal mungkin usahanya. Jangan berkata bahwa saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kenyataannya engkau hanya bermalas-malasan dan engkau hanya berpangku tangan, tidak berbuat apapun dalam kehidupan ini. Apalagi sebagai seorang kepala rumah tangga, engkau harus punya usaha yang maksimal, punya usaha yang luar biasa untuk bisa menghidupi rumah tanggamu. Sebagai seorang istri juga harus punya usaha yang maksimal untuk merawat anak-anakmu, mengatur seluruh keuangan yang ada sehingga cukup untuk 1 bulan ke depan. Setelah kita melakukan hal ini, 4 hal ini, apa yang harus kita lakukan lagi supaya kita bisa jadi orang yang benar-benar hidup? Yang kelima adalah perbaiki. Perbaiki ini artinya engkau mengkoreksi dirimu, melakukan review atas dirimu, introspeksi dirimu. Apa yang kurang? Kenapa saya tidak bisa maksimal di bidang ini? Apa yang harus saya lakukan? Kok saya sudah melakukan yang ini tidak bisa ya? Perbaiki. Review lagi. Engkau harus bisa seperti itu. Orang yang ingin sukses, orang yang ingin maju di masa depannya, dia harus memperbaiki dirinya, mengupgrade dirinya, jadi pribadi yang lebih baik lagi. Bukan pribadi yang abal-abal, bukan pribadi yang sekedar hidup aja. Enggak. Sekarang orang harus punya kualitas yang terbaik. Bagaimana caranya? Yang kau belajar. Belajar memperbaiki dirimu. Belajar memperbaiki mindsetmu. Belajar memperbaiki metode-metode yang ada untuk bisa mencapai kesuksesan itu. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Sampai nanti engkau berhasil. Jangan berhenti ketika gagal, berhenti. Itu namanya bukan perbaiki. Itu namanya sudah menyerah. Putus asa. Hopeless. Gak bisa bikin apa-apa. Manusia yang hidup harus belajar memperbaiki dirinya dari hari ke hari. Sehingga dia punya kualitas yang mumpuni. Orang bisa cari dia. Engkau jago di bidang apa, orang akan cari engkau. Jadi istilahnya bukan lagi kita yang cari pekerjaan, tapi pekerjaanlah yang mencari diri kita. Karena kita punya kelas, karena kita punya kualitas yang terbaik di bidang kita. Fokuslah untuk memperbaiki dirimu. Jadi biar kelima hal ini, hargai, hormati, engkau punya iman, engkau pembawa damai dalam satu komunitas,
engkau punya usaha yang luar biasa untuk terus berkembang. Dan yang terakhir, engkau terus memperbaiki dirimu dari hari ke hari, sehingga engkau bisa menjadi manusia yang hidup seutuhnya.